Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di atas Peri Oceana dari Punggur ke Pinang, saya ingin menjelaskan tentang konsekuensi mengangkat anak angkat atau adopsi anak. Baiklah teman-temanku, terlalu banyak orang yang mengambil anak angkat, artinya adopsi, melakukan pelanggaran baik ketika awal mengangkat maupun rentetan berikutnya. Baiklah ya, saya jelaskan bahwa ketika kita berniat mengangkat anak angkat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melalui sidang di pengadilan negeri dulu. Jadi sidang di pengadilan negeri, kemudian ketok palu hakim. Kalau misalnya disetujui silahkan. Biasanya hakim akan menyetujui, yaitu ketika orang tuanya menyetujui. Jadi kalau orang tuanya tidak setuju tidak bisa. Yang kedua, kalau orang tuanya tidak diketahui, biasanya bidan atau pihak rumah sakit memang menyatakan ini orang tuanya tidak ada. Daripada anak nanti menemukan masalah, maka diberikan kepada yang bersangkutan. Pengadilan itu juga ketika memberikan anak kepada orang lain, dia keyakinannya harus sama dengan keyakinan siapa bapak kandungnya. Jadi ketika beda ternyata tidak boleh ya, itu menurut ketentuan. Tapi umumnya itu bisa direkayasa karena akal manusia yang sudah semakin tak betul ini ya. Jadi oke lah, ketika ketok palu pengadilan si A ini milik dia, maka berikutnya rentetannya dia bisa mendapatkan hak waris menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi kalau mengangkat anak dengan cara yang tidak halal, artinya dengan cara tiba-tiba mendapat akte kelahiran dari Disduk, itu kalau suatu saat dipersoalkan secara hukum, ya pertama yang melakukan kesalahan itu bisa masuk penjara. Kalau suatu saat misalnya berebut warisan dengan ahli waris, itu bisa dibatalkan itu ya, karena banyak sekali penyimpangannya. Teman-temanku dimanapun Anda berada, mengangkat anak angkat harus resmi. Dan ingat, mengangkat anak angkat ini BIN-nya tidak boleh dirubah. Ya, kalau misalnya saya mengangkat anak, ya katakanlah bapaknya namanya Abdullah, ya biarkan saja Abdullah, jangan diganti BIN saya. Kenapa? Teman-temanku, negara atau undang-undang melarang anak angkat ini nama orang tuanya dirubah. Itu satu, itu pidana kalau ada yang ngadu ke polisi. Yang kedua, agama juga melarang. Agama ini melarang anak angkat ini di rumah BIN-nya dirubah. Misalnya BIN Abdul dirubah pula BIN kita. Agama melarang karena menurut Al-Quran, anak angkatmu bukan anakmu, jadi dia sama dengan anak yatim saja yang kita urus ya. Itu satu. Konsekuensi berikutnya, anak angkat ini kalau kita ngangkat anak angkat perempuan, maka yang akan banyak dosa maka bapaknya. Kenapa? Kalau anak angkat perempuan, kalau sudah balik dia, ya balik itu sekitar usia, ya katakanlah tamat SD lah, berarti kan berlaku hukum maksiat. Sebab anak kita perempuan ini kadang-kadang kalau di luar rumah dia berpakaian sopan, kalau di rumah kadang sembrono juga. Maka ketika anak angkat perempuan sudah mulai balik, maka bapak yang harus hati-hati. Tapi kalau anak angkat itu anak angkat laki-laki, yang banyak dosa tentu adalah ibu, istri kita ya. Kadang laki-laki ini di rumah juga pakai pakaian sembarangan juga, jadi akan itu hati-hati. Lalu solusinya bagaimana kalau kita angkat anak angkat? Ya ada dua ya. Satu, kalau bisa, kalau kita orang kaya, rumahnya itu rumah besar, sudah beda kamar. Katakanlah anak angkat diletakkan di lantai atas, yang yang suami istri di bawah. Jadi cuman persoalannya kalau rumah kita besar, kalau rumah kita kecil pun kos pula satu kamar, bagaimana caranya? Begitu tamat SD, anak kita masukkan pondok pesantren atau dikirim kepada keluarga kita, kampung kita, biar kita biayai dari jarak jauh, kita biayai makan minumnya, pendidikannya dan seterusnya. Begitu tamat dari pendidikan, katakanlah SMA atau sarjana, cepat kita carikan jodoh, carikan suami, carikan istri, sehingga hubungan mata antara orang tua dengan anak angkat relatif agak berjauhan, jadi tidak berdekatan seperti itu. Memang agak ribet juga ya, tapi ini kan masalah hukum. Kemudian yang ketiga, konsekuensi anak angkat ini ya,
Nanti kalau dewasa, kalau dia anak angkat perempuan, bapak angkatnya tidak boleh menjadi wali. Ini kan banyak juga bapak angkat ini yang tak betul, demi harga diri, takut tak enak dengan orang lain. Bagaimana kalau anak angkat saya ternyata bukan anak kandung, nanti takut tak enak pula dengan anak. Kalau tak enak itu ukuran masih kecil, jaga psikologisnya, jaga jiwanya. Tapi kalau urusan pernikahan, tidak boleh bapak angkat menjadi wali nikah. Jadi hati-hati kalau anak perempuan, bapak angkat tidak bisa menjadi wali. Lalu bagaimana? Cari dulu sampai ketemu siapa bapak kandungnya. Makanya kalau kita ngambil anak angkat, tidak boleh diputus binnya. Itulah negara melarang nama orang tua jangan dihilangkan. Agama juga melarang. Nah, kalaupun toh orang tua menjauh, tak enak. Yang paling penting jejaknya jangan sampai hilang. Misalnya dulu kita ngambil anak angkat di mana? Memang yang repot kalau ngambil anak angkat di rumah sakit, di panti asuhan, sudah tidak ketahuan jejaknya. Solusinya bagaimana? Kan ada wali hakim. Wali hakim di sini Pak Kua. Kita datang saja ke Pak Kua atau Pak Penghulu. Pak Penghulu, ini anak yang mau saya nikahkan Pak, bukan anak kandung, tapi anak angkat. Tolong nikahkan Pak ya, Bapak jadi walinya. Iya, Pak Kua paham itu, tak perlu juga pun diumumkan di publik. Saya kira itu ya. Kemudian konsekuensi berikutnya, kalau anak angkat ini, kalau dia anak laki-laki, ingat ya, tidak bisa menjadi wali yang lain. Contoh, saya ngambil anak angkat laki-laki, tiba-tiba istri saya yang anak saya juga lahir perempuan, maka yang anak laki-laki ini tidak bisa juga menjadi wali yang lain. Intinya anak laki-laki tidak bisa menjadi wali. Makanya kalau anak angkat ini ya, orang tuanya harus tahu. Ini kan kadang-kadang alasan kita ini, nanti anak angkat ini kalau ketahuan siapa bapaknya, siapa emaknya, kan jiwanya guncang Pak. Ya pandai-pandai kita lah. Kalau anak itu kita sayang, kita hormati, kita biayai hidupnya, tak mungkin pula jiwa itu goncang. Ya kalau anak dipukuli terus, iyalah, sudahlah, anak angkat kena marah terus, siapa yang tak akan lari dari rumah kita. Berikutnya konsekuensi mengangkat anak angkat. Ingat ya, anak angkat itu sama dengan orang lain, sama dengan anak yatim. Anak angkat ini boleh dinikahi oleh bapak atau emaknya. Boleh. Jadi anak angkat perempuan itu kalau bapaknya ada minat, nikahi boleh, karena bukan anak kandung. Begitu juga anak laki-laki. Kalau dia misalnya anak laki-laki, ya emaknya suatu saat mungkin suaminya telah tiada, atau bapak angkatnya telah tiada, daripada anak laki-laki itu nikah orang lain, ya ambil aja emaknya. Boleh, karena anak angkat hakikatnya bukan anak kandung. Silahkan. Ya, lanjut aja Pak. Lewat. Ya. Oke, teman-temanku yang berbahagia. Dan ingat, menurut hukum, anak angkat tidak bisa mendapat warisan. Ini kan yang paling heboh ya, yang Bunda Dorce. Walaupun bukan bunda sebenarnya, Om Ashadi. Itu kan laki-laki itu. Boleh. Anak angkat tidak berhak mendapat warisan, yang boleh dia harta hibah. Jadi ingat, anak angkat tidak bisa mendapatkan harta warisan, tapi boleh mendapatkan bagian. Namanya dengan cara hibah, bukan waris. Ya, jadi sudah jelas ya. Jadi kalau kita memiliki anak angkat, memang itu konsekuensinya. Tetapi bagi kita yang berminat ngangkat anak, jangan terlalu khawatir. Yang berminat mau ngurus anak orang lain, jangan khawatir. Jangan terlalu takut sekali, karena itu bagian dari pahala. Sama dengan memelihara anak yatim. Mana tahu anak angkat kita itu kalau diurus emaknya masa depannya tidak cerah. Siapa tahu bersama kita lebih baik. Itu kan baik bapak emak seperti itu. Tapi harus hati-hati. Nah, saking ribetnya kita mengurus anak angkat ini, teman-temanku, sahabatku, maka bersyukurlah kita yang punya anak kan. Sudahlah, kita kalau punya anak itu sudah kebahagiaannya luar biasa ya. Kadang-kadang kita ini laki-laki ini kurang bersyukur. Ya, istri kita anak banyak,
karena potongan tak jelas, selingkuh dia. Kawan-kawanku, kadang-kadang istri yang potongan tak jelas itu pula yang anaknya banyak. Oleh karena itu syukurlah kita ketika memiliki banyak anak, walaupun mungkin potongan tak jelas. Mengapa? Karena mengurus anak angkat itu ribetnya luar biasa, tapi pahalanya juga luar biasa. Akhirnya saya simpulkan, pertama, kalau kita ingin mengangkat anak angkat harus hati-hati, karena berlaku hukum binnya jangan dirubah. Kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Yang penting siapa bapak ibunya jangan diputus lacak dari sekarang. Yang kedua, ya kalau dia lahir laki-laki tidak boleh menjadi wali anak angkat kita nanti. Kalau lahir dia perempuan, kita bapak angkat tak boleh jadi wali. Ingat, anak angkat berlaku hukum maksiat kalau sudah balik. Maka sebaiknya pisahkan rumah, pisah kamar, atau masukkan dia ke pesantren. Begitu keluar pesantren, cepat nikahkan. Kenapa harus begitu, Pak? Oh, bapak kandung nih, anak kandung nih kadang masih bajingan juga dia. Anak kandung pun dimakan juga, apalagi anak angkat. Jadi orang tua harus hati-hati. Berikutnya, kalau dia warisan, ya anak angkatnya hanya bisa berhak mendapatkan hibah, bukan harta warisan. Berikutnya, ingat, anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkat dan oleh ibu angkatnya. Saya kira itu kawan-kawanku, khusus kepada yang bertanya, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu.